Oke, jadi tinggal kita lihat ya. Yang terbesar adalah di frekuensi 6 atau persentasenya 60%, yaitu laki-laki. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan dari responden kita adalah laki-laki. Jadi untuk deskripsi dari variabel jenis kelamin, setelah kita sajikan datanya seperti ini, kemudian kita simpulkan bahwa kebanyakan dari responden kita adalah laki-laki. Gitu ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya adalah data ordinal. Nah, data ordinal ini silahkan kalau mau nyoba sendiri pakai datanya, ya. Tapi konsekuensinya kalau nyoba sendiri pakai datanya berarti mendefinisikan variabelnya banyak. Kemarin ada berapa pertanyaan? 5 kalau nggak salah, kalau nggak 4, 5 Bu. 5 variabel kali, 4 variabel kali. Iya, 4. 4 variabel. Iya. Masing-masing variabel ada berapa pertanyaan? Oh, oh. Ini yang data kualitatif ya Bu ya berarti ya? Ya, yang kuesioner. Yang kuesioner beda-beda variabelnya Bu, ada yang 3, ada yang 1. Nggak apa-apa. Kita punya 4 variabel. Setiap variabel kan pasti punya beberapa pertanyaan. Ya, Misalnya variabel 1 ada 3 pertanyaan. Variabel 2 misalnya ada 4 pertanyaan. Variabel 3 misalnya ada 4 pertanyaan. Variabel 4 misalnya ada 3 pertanyaan. Jadi total pertanyaannya ada 14 misalnya gitu. Nah, kalau kita mau menganalisis secara keseluruhan, berarti kita punya 14 variabel indikator. Nah, pertanyaan saya, ada berapa pertanyaan total semuanya? Ada 48 pertanyaan Bu kemarin. Banyak sekali. 48 pertanyaan. Bukannya kemarin dipilih ya satu dimensi, satu pertanyaan saja. Kemarin kan tentang work-life balance, bukan? Iya betul Bu. Enggak, saya dari yang kemarin yang Ibu kasih itu secara total ada 48. Dari situ kan kita milih beberapa kan. Boleh. Nah, sekarang yang saya tanya adalah yang dipilih ada berapa? Jadi masing-masing dari Bapak dan Ibu tuh punya berapa pertanyaan totalnya? Kan berarti nggak 48 dong. Kurang dari 48 dong karena memilih. Kemarin tetap ditanyakan semuanya, Bu. 48 pertanyaannya itu. Ya, masuk ke dalam kuesionernya Hmm. gitu. Jadi tapi ya mungkin untuk penelitian kan nanti kita akan pilih beberapa objek saja gitu, Bu. Kebalik, Bu. Sekarang untuk latihan kita pilih beberapa, kalau untuk penelitian harus semuanya. Ya, maksudnya pas trial ini gitu. Pas trial sekarang kita mau milih berapa pertanyaan? Ada berapa variabel? Ada 4. Variabel pertama adalah work-life balance. Oke, sekarang work-life balance-nya aja deh. Work-life balance itu ada berapa pertanyaan? Untuk work-life balance, ada berapa pertanyaan yang dipakai untuk menyebarkan kuesioner, Bapak dan Ibu? Ada 8. Ada 8 Bu. Ada 8. Kalau ada 8, berarti kita akan punya 8 indikator, betul? Nah, kalau kita punya 8 indikator, berarti nanti di sini kita akan mendefinisikan 8 indikator, gitu maksud saya. Jadi di sini kita akan mendefinisikan 8 indikator. Indikatornya apa aja? Ya, tadi variabelnya adalah kok nggak ada? Sebentar, bukan saya kok. Nah, nanti di sini kita akan punya 8 indikator nih di sini gitu. Kalau kita punya work life balance itu 8 indikator. Misalnya
Indikator pertama adalah work life balance 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8. Jadi di sini di nama ini kita definisikan tuh WBL 1, WBL 2, WBL 3 sampai WBL 8. Tadi yang jenis kelaminnya digimanain, biarin aja lah, nggak apa-apa kok, nggak masalah, terusin aja. Jadi di baris kedua kita mulai dengan WBL 1. Baris ketiga kita tulis WBL 2. Dan seterusnya sampai baris ke-9 kita tulis WBL 8. Jadi kita punya 8 indikator untuk variabel WBL. Kebalik ya, WLB ya. Salah ya, Ibu teh ngomong. WLB ya. Oke. Bisa buat itu? Silahkan lagi, balik lagi ke variabel view. Saya kasih contoh deh. Sebentar. Saya pindah ke sini. Oke. Saya akan tuliskan misalnya variabel yang pertama WLB. Ya, WLB 1. Kemudian yang kedua WLB 2. Kemudian yang ketiga berarti WLB 3. Terus WLB 4 WLB 4, kemudian WLB 5, kemudian WLB 6, kemudian WLB 7. Ada berapa tadi pertanyaan? 8 ya? WLB 8. WLB 8. Ini ya. Nah, di label azan dulu ya sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya. Oke, kita sampai ke sini ya. Sampai ke membuat indikator dari pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, kalau ini tadi kita hanya menuliskan notasi, sekarang di sini di labelnya kita tuliskan pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang WB1, apa pertanyaannya yang work life balance yang pertama? Saya tetap bersemangat untuk bekerja lebih efektif meskipun berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi, Bu. Oke. Bapak dan Ibu bisa copy paste ya dari file yang Bapak dan Ibu punya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya bisa di copy paste dari sana. Jadi untuk WBL1 berarti pertanyaan pertama dan seterusnya sampai pertanyaan 8. Misalnya saya menuliskan bersemangat ya. Bersemangat. Misalnya saya menuliskannya bersemangat aja. Karena di sini saya tetap bersemangat misalnya ya. Bapak dan Ibu sebaiknya menuliskan lengkap pertanyaannya apa. Nah, setelah itu di value-nya, kita definisikan value-nya. Tadi kita pakai menggunakan Likert. Likert itu untuk 1 kan berarti sangat tidak setuju. Gitu ya, di add. Kemudian untuk 2 tidak setuju. Di add. Kemudian untuk 3 berarti cukup setuju. Di add. Kemudian 4 setuju. Di add. 5 misalnya sangat setuju. Di add, kalau sudah lengkap di oke-kan. Nah, ini bisa di copy ya. Silahkan di copy.
Ctrl C, terus ini di copy aja ke bawahnya, apa namanya, jadi nggak usah nulis semua, cukup satu terus di copy. Nah ini skala pengukurannya, berarti kita sekarang punya skala pengukuran yang ordinal. Gitu ya, ini ordinal, berarti sekarang kita sudah punya sudah selesai mendefinisikan variabel, ya. Dengan posisi ininya lengkap ya labelnya. Nah kalau sudah kita mendefinisikan ini seperti tadi, sudah mendefinisikan variabel, baru kita ke data view. Nah di sini akan ada arena kita untuk menginput data. Nah data ini bisa di-copy dari Excel yang Bapak dan Ibu punya. Ya, jadi misalnya berarti kan datanya, kalau saya nggak ada nih datanya. 4, 5, ada 6, enggak ya. 4, 5, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah ini ada angka di belakang koma nih. Padahal kita punya angkanya tidak di belakang koma. Itu tinggal diperbaiki aja di variable view. Di sini ada desimal 2. Saya mau desimalnya tidak ada. Jadi tidak ada angka desimal. Sehingga nanti di data kita memang tidak ada desimalnya. Ini apa namanya, hanya penulisannya saja. Jadi data kita sekarang udah nggak ada desimalnya. Nah silahkan di copy. Respondennya ada berapa kemarin? Pada ngambil berapa responden? 15, Bu. 15, Bu. 15 ya, silahkan ya. Kalau misalnya memang 15 saya kelebihan ya nulis data. Silahkan dikerjakan. Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, kalau sudah berarti kita sekarang mulai menganalisis seperti biasa adanya di menu analisis, kemudian deskriptif statistik. Karena ini data nominal ordinal yang sama dengan nominal, berarti kita sama masih memilih menu yang frekuensi. Nah, muncul kotak dialog, mana aja yang mau ini variabel yang sudah kita definisikan. Mungkin punya Bapak Ibu masih ada jenis kelamin tadi ya, karena kan tadi diawali dengan jenis kelamin. Nggak apa-apa, kita tinggal pilih yang mau dianalisisnya saja yang dipindah ke kanan. Nah, yang jenis kelamin berarti tidak kita pindah. Ya, kemudian kalau sudah kita okekan. Hasilnya akan ada 8 tabel ke bawah seperti ini. Ya.
Ini yang pertama itu hanya menunjukkan datanya ada semua atau enggak. Bisa kita cek ya, datanya ada semua. Ternyata yang valid, datanya valid ada semua, ada 10. Saya kebetulan barusan input datanya 10. Nah, tinggal kita lihat yang setuju ada 5, yang sangat setuju ada 5. Nah, ini kan kesimpulan kita adalah sama, tinggal kita lihat mana data yang paling banyak muncul untuk setiap indikator. Jadi indikator ini jelek ya, 5 sama 5 ya, ya udahlah. 5 berarti mereka memang bersemangat gitu ya. Kesimpulannya. Yang ini berarti mereka kalau WBL 2 itu pertanyaannya apa? WBL 2 itu pertanyaannya tentang biasanya tidak bekerja lebih dari 12 jam. Berarti banyak yang memang tidak kalau sangat setuju dengan tidak bekerja berarti memang mereka selalu bekerjanya tidak lebih dari 12 jam. Kalau ini WBL 3 itu saat bekerja saya tidak lagi mengkhawatirkan berbagai hal lain. Berarti memang karyawan itu pada saat bekerja tidak mengkhawatirkan hal yang lain. Kemudian untuk WBL 4 di sini setuju juga, berarti kesimpulannya adalah kehidupan pribadi saya memberikan kekuatan. Jadi kesimpulan untuk memberikan kekuatan ternyata memang kehidupan pribadi responden memberikan kekuatan atau semangat dalam bekerja. Terus yang ini setuju juga ada di 5, di sini setuju juga ada di 5. Ini ada di setuju dan sangat setuju, dan di sini ada di sangat setuju. Ada 6 di pertanyaan terakhir nih. Pernyataannya yang ke-8, hal-hal yang saya kerjakan di kantor justru membantu saya menghadapi masalah pribadi. Berarti karena dia di sangat setuju, saya menyimpulkannya hal-hal yang saya kerjakan di kantor sangat membantu saya menghadapi masalah pribadi. Karena yang paling banyak adalah statement di sangat. Jadi ketika yang paling banyak itu di sangat, maka kesimpulannya di posisi yang sangat. Nah, kalau tadi kan banyaknya memang disetuju ya. Ini setuju, jadi nggak perlu pakai kata sangat kan, karena memang hanya setuju. Ini juga setuju, berarti nggak perlu pakai kata sangat, karena memang yang terbanyaknya di statement setuju. Jadi kita membedakan antara setuju dengan sangat setuju. Kalau tadi yang biasanya tidak bekerja lebih dari 12 jam, itu sebenarnya kalau kita likatkan, itu kan ada yang orang tidak pernah bekerja lebih dari 12 jam, ada orang yang jarang bekerja lebih dari 12 jam, ada orang yang kadang-kadang bekerja lebih dari 12 jam, ada orang yang bekerja lebih dari 12 jam, dan ada orang yang tadi sering bekerja lebih dari 12 jam, dan yang sangat itu berarti selalu bekerja lebih dari 12 jam. Jadi kalau posisinya adalah tadi nomor 2 itu posisinya adalah banyak yang sangat setuju, berarti ada di posisi tertinggi selalu. Jadi kebanyakan orang atau 40% responden menyatakan atau kebanyakan responden menyatakan selalu bekerja tidak lebih dari 12 jam. Gitu. Jadi menyimpulkannya dilihat yang paling banyak muncul. Ya. Nah, itu untuk kesimpulan setiap pertanyaan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat kesimpulan variabel. Jadi hasil ini ya, hasil dari SPSS ini kita buat dalam bentuk tabel. Ya, tabelnya adalah tabel rekapitulasi. Jadi kalau di tesis itu ini adanya di lampiran. Ya, di lampiran, tapi yang ada di bab 4 di hasil analisis data
itu yang kita buat adalah rekapitulasinya. Gitu ya. Kita buat rekapnya. Nah, seperti apa membuat rekapnya? Balik lagi bentuknya seperti di kuesioner. Ya, seperti di kuesioner. Untuk statement yang pertama kan ada kolom ke kanan dari mulai sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Tinggal kita isi ada berapa persen yang sangat tidak setuju, ada berapa persen yang tidak setuju, ada berapa persen yang cukup setuju, ada berapa persen yang setuju, dan ada berapa persen yang sangat setuju. Jadi kita sajikan lagi seperti itu. Kalau sudah disajikan seperti itu, maka nanti kesimpulan variabelnya adalah kesimpulan secara keseluruhan dari 8 indikator ini. Nah, yang dilihat yang mana? Yang dilihat adalah yang paling banyak. Oke, saya kasih contoh ya. Nah, ini misalnya untuk work-life balance ya. Tadi ada 8 indikator ya. Kemudian kalau lihat di sini yang paling besar adalah di statement pernyataan nomor berapa nih? Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5 itu statementnya sangat ya, statementnya sangat. Jadi kalau kita simpulkan tadi statement nomor 4 itu adalah kehidupan pribadi saya memberikan kekuatan atau semangat dalam bekerja. Dan yang kedua, kehidupan pribadi ini, yang ini ya, nomor 5 ya, statement nomor 4 dan nomor 5. Nah, karena dia ada di sangat, berarti kita menyimpulkannya bahwa, kita lihat pertanyaannya. Kita menyimpulkannya bahwa yang keempat itu statementnya, ya. Yang keempat itu statementnya kehidupan pribadi saya memberikan kekuatan atau semangat dalam bekerja dan mereka menyatakan sangat setuju ya. Kemudian statement yang kelima itu adalah bahwa kehidupan pribadi saya membuat saya merasa siap untuk bekerja di hari berikutnya. Nah, karena jawabannya di sangat berarti kita menyimpulkan seolah-olah pertanyaannya gini, bagaimana work-life balance para pegawai gitu ya. Maka kesimpulannya tadi bahwa kehidupan pribadi itu sangat memberikan kekuatan atau semangat dalam bekerja dan membuat saya merasa sangat siap untuk bekerja di hari berikutnya. Jadi kesimpulan untuk deskriptif dari jawaban work-life balance seperti itu. Kalau hasilnya kayak begini, ya. Tapi kan belum tentu hasil menyebarkan kuesioner kita sama. Ya, mungkin saya kesimpulannya ada di pernyataan keempat dan kelima. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang di pernyataan ketiga, kedua, ke-1, tergantung dari respondennya.
Makanya ketika variabelnya sama pun, maka hasil penelitiannya belum tentu sama, karena responden yang mengisinya juga tidak sama. Begitu ya. Jadi itu adalah analisis deskriptif dari variabel yang kita punya. Tadi saya mencontohkan analisis deskriptifnya pada variabel pada variabel work-life balance. Nah, kita masih punya 3 variabel yang lain, karena totalnya ada 4 variabel. Jadi silahkan ke-4 variabelnya dianalisis secara deskriptif. Ya, ada berapa yang menyatakan setuju pada statement yang mana, kemudian kita simpulkan. Kesimpulannya adalah kesimpulan per variabel. Karena penelitian kita fokusnya adalah di variabel, bukan di indikator. Oke, bisa ya? Jadi itu tugas ketiga. Tugas ketiga berarti membuat analisis deskriptif pada data primer, yaitu dengan membuat persentase pada setiap jawaban responden di variabel. Oke, sekarang saya lanjutkan. Oh iya, bisa kan? Bisa ya? Nggak kedengeran nih suaranya? Masih adakah? Ada, Bu. Ada, Bu. Takutnya saya ngomong sendiri gitu. Ada, Bu. Bu. Oke, ya. Jadi ini untuk data yang ordinal. Ordinal dan nominal alat analisisnya sama ya. Jadi kita menganalisis deskriptif dengan menu deskriptif statistik frekuensi. Oke, yang berikutnya adalah analisis deskriptif untuk variabel yang berskala pengukuran interval atau rasio. Nah, di SPSS, interval atau rasio itu punya alat analisis yang sama. Dan SPSS menyebutkan skala pengukurannya adalah scale. Jadi kalau kita lihat tadi di menu SPSS di measure, ketika kita memilih ordinal nominal, maka skala pengukuran yang satunya lagi adalah scale. Di mana scale itu menunjukkan skala pengukuran kalau nggak interval rasio. Salah lu sendiri. Hah? Belum. Oke, ini saya beri contoh aja ya. Kalau tinggal. Saya punya 2 variabel, biaya promosi dan hasil penjualan. Bapak dan Ibu kemarin yang mengambil data sekunder itu punya 4 variabel. 2 variabel kinerja perusahaan dan 2 variabel apa kemarin yang diminta? DPR sama harga saham ya? Pasti ada itu ya. Sama gue ada tekno entrepreneurship. Ya, Bu. Pelajaran itu. Jadi ada 4 variabel ya. Nah, sekarang kita gunakan SPSS untuk menganalisis deskriptifnya. Balik lagi, kita definisikan variabelnya dulu. Jadi di menu variabel view. Mau dilanjutkan boleh, mau buka sheet yang baru boleh, sama aja. Toh nanti ketika analisis kita memilih variabel mana yang mau kita analisis. Jadi mau di satu sheet kan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah mendefinisikan, karena tadi saya punya datanya adalah biaya promosi dan harga penjualan, maka saya menuliskan seperti ini. Ini adalah nama variabelnya. Ya, kalau Bapak dan Ibu berarti di sini akan ada 4 variabel. Kemudian jangan lupa di label itu dituliskan variabelnya apa.
gitu ya. Misalnya ROA, return on asset, DPR, dividend payout ratio, harga saham, misalnya ya dituliskan. Kita tidak perlu mengisi value karena data kita sudah dalam bentuk angka. Kalau tadi nominal ordinal kan data kita sebetulnya kualitatif, tapi kita kuantitatifkan. Nah ini skala pengukurannya yang kita gunakan adalah scale. Ya, menunjukkan dia berskala pengukuran kalau nggak ordinal, kalau nggak interval dia rasio. Nah, kalau sudah kita mendefinisikan, yang berikutnya adalah kita akan input data. Nah, datanya sudah diinput. Kalau datanya sudah diinput, menu yang dipilih adalah deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Ya, deskriptif statistik, deskriptif. Diklik, nanti akan muncul kotak dialog seperti biasa, mana variabel yang akan kita analisis. Berarti tinggal pilih saja mana yang mau kita analisis. Saya di sini hanya memindahkan satu biaya promosi aja karena saya mau menganalisis biaya promosi. Kalau misalnya tadi ada 4 variabel, mau dianalisis 4-4-nya sekaligus, boleh, silahkan aja. Kalau sudah dipilih, kemudian di-OK-kan, nanti hasilnya seperti ini. Ini biaya promosi, kalau ada 4, di sini ada 4 nanti ya, hasilnya akan jadi satu tabel. Jumlah datanya ada 12, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai simpangan baku. Nilai minimum ini menunjukkan, misalnya ini tadi biaya promosi kan ya, berarti menunjukkan perusahaan mana yang mempunyai biaya promosi terendah pada tahun itu. Jadi kalau misalnya ini adalah datanya tentang data biaya promosi perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI tahun 2024, maka pada tahun 2024 perusahaan ini adalah perusahaan yang mempunyai biaya promosi terkecil di subsektor makanan dan minuman. Misalnya ini adalah PT, maaf saya menyebut ya, Sari Roti misalnya. Nah, yang terbesar adalah 281, misalnya ini adalah PT Indofood. Jadi kita sebutkan, perusahaan yang mengeluarkan biaya promosi terbesar pada subsektor makanan dan minuman di tahun 2024 adalah PT Indofood. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi rata-rata. Rata-rata itu ya berarti rata-rata biaya promosi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman pada tahun 2024 adalah 223 juta sekian. Dengan simpangan baku tadi berapa? 44 ya. Kalau nggak salah. Nah, 44. Dengan simpangan baku 44.000. Ini dalam 44 juta berarti ya. Tadi rata-ratanya kan 223 juta. Berarti ini juga juta. Gitu. Saya kemarin udah menjelaskan ya, namanya standar deviasi itu apa? Apa sih yang dimaksud dengan standar deviasi? Saya sudah jelaskan belum? Sudah, Bu. Ya, berarti kita bisa tahu bahwa tidak semua rata-rata itu segini, penyimpangannya dari rata-rata sekitar 44 juta untuk biaya promosinya. Nah, ini tugas kedua juga, tugas berikutnya juga. Jadi tugasnya adalah yang pertama analisis deskriptif, baik untuk data primer maupun data sekunder. Ya, silahkan dengan SPSS. Datanya sudah tersedia, tinggal pemilihan menunya saja. Oke, kalau sudah, berikutnya adalah masih analisis deskriptif, yaitu uji validitas. Nah, untuk uji validitas, kalau kemarin sudah saya jelaskan uji validitas itu apa, ya, kemudian kriteria dikatakan validnya itu berapa, tergantung pada referensi yang kita punya. Nah, sekarang tinggal kita akan melakukan pengujiannya.
Jadi uji validitas itu, analisis validitas itu adalah analisis untuk menentukan apakah indikator kita tepat digunakan untuk mengukur variabel kita. Tadi work-life balance itu punya indikator 8. Betul nggak sih si work-life balance itu mempunyai indikator sebanyak 8? Atau ada indikator yang sebetulnya tidak valid? Ya. Nah, sekarang kita balik menggunakan SPSS untuk data yang tadi kita punya. Saya ke SPSS lagi. Ya, balik lagi ke SPSS ini. Nah, untuk uji validitas, kalau kemarin sudah saya jelaskan, berarti kan kita mencari korelasi antara setiap indikator ini dengan variabelnya. Berarti yang pertama kita lakukan adalah kita mencari dulu data variabelnya. Nah, data variabel ini adalah penjumlahan data indikator. Jadi kalau indikatornya ada 8, maka di sini saya akan punya satu variabel tentang work-life balance yang merupakan penjumlahan dari work-life balance 1 sampai 8. Nah, untuk memunculkan indikator jumlah variabel ini, itu menunya ada di transform, ya. Kemudian compute variabel. Nah, variabel mana yang akan kita hitung? Variabelnya adalah saya mau menjumlahkan ini semua. Mau disebut variabel apa? Saya mau nyebutnya variabel work-life balance. Ya, yaitu hasil penjumlahan dari WLB1 sampai WLB8. Jadi saya akan menuliskan ekspresi numeriknya adalah, ini tadi kita mau bikin variabelnya apa, sekarang ekspresi numeriknya adalah X1 gitu ya, ditambah X2, WBL2 ditambah WLB3 ditambah WLB4 ditambah WLB5 ditambah WLB6 ditambah WLB7 ditambah WLB8. Jadi saya mau menjumlahkan semua skor. Kalau sudah ekspresi numeriknya ditulis, tinggal kita okekan. Nah, ini kalau sudah ada tulisan begini, compute, artinya kita sudah menjumlah-jumlah, SPSS sudah menjumlah-jumlahkan. Nah, kalau kita lihat di data, sekarang datanya sudah ada. Data WBL-nya sudah muncul. Nah, ini tinggal kita definisikan. Tadi ini WBL adalah, saya definisikan, work-life balance. Dengan skala pengukuran masih ordinal. Tapi tidak perlu pakai numerik ya, karena kan kita sudah tidak mendefinisikan 1, 2, 3-nya. Ya, jadi sudah kita perbaiki, ini data kita, oh saya tidak mau pakai angka di belakang koma. Nah, data saya sudah ada. Ya, jadi jumlahnya sudah ada, sekarang kita akan mengkorelasikan antara setiap indikator ini dengan variabel ini. Menunya ada di analyze, kemudian correlate, mengkorelasikan, bivariat, antar dua variabel. Ya. Mana yang akan dikorelasikan? Saya mau mengkorelasikan X1, WLB1, WLB2, sampai WLB8 dengan si work-life balance-nya itu sendiri. Kalau sudah kita pilih, kita mau mendefinisikan apa, tinggal kita okekan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini kurang besar ya.
Kalau kita lihat, ya kalau kita lihat, ini adalah WBL 1, indikator bersemangat. Ini indikator 2, 3, 4, dan seterusnya. Ke samping kanan juga sama, ini indikator 1, 2, 3, sampai 8, dan ini adalah variabel kita. Jadi kita mengkorelasikan antara ini, ya, kita mengkorelasikan antara ini dengan ini, adanya di sini. Antara ini dengan ini, dengan work-life balance, adanya di sini. Ini nilainya ini, ini, gitu ya. Kita lihat satu persatu semuanya nilainya. Nah, nilai-nilai ini tadi kriterianya adalah lebih dari 0,3. Di bukunya Imam Ghazali 0,7. Di bukunya textbook statistika 0,5. Di Sugiono 0,3. Mau pakai yang mana? Saya lihat ini nih, ini 0,6, 0,6. Oh, ada yang 0,4. Kalau 0,4 saya pakai 0,5, maka yang ini jadi tidak valid. Nah, saya pakai 0,3 aja deh supaya ini valid. Oh, ini tetap nggak valid nih, walaupun 0,3. Ini nggak valid nih kalau 0,3. Jadi ada dua nih yang nggak valid kalau pakai 0,3. Jadi kalau nggak valid artinya apa? Pertanyaan yang ke-5 dan ke-6 itu tidak perlu ditanyakan pada responden kita. Nah, setiap populasi akan punya responden yang berbeda. Artinya kalau yang nomor 5 ini tentang apa sih tadi? Nomor 5 itu adalah pertanyaan tentang kehidupan pribadi saya membuat saya merasa siap untuk bekerja di hari berikutnya. Ternyata pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan kalau di responden saya. Artinya responden saya tidak menghubungkan antara kehidupan pribadi hari ini dengan pekerjaan hari besok. Besok ya gimana moodnya besok aja misalnya. Jadi nggak perlu pertanyaan itu. Tapi di populasi yang lain mungkin itu perlu. Yang nggak perlu adalah pertanyaan yang lain. Makanya tergantung pada populasinya. Gitu. Jadi ini kalau di populasi saya, ini kebetulan data saya ya. Jadi kalau di populasi saya ini 2 dicoret. Jadi artinya indikator untuk work-life balance ternyata cuma 6. Gitu. Jadi dicoret tuh hilang. Ya. Berarti saya hanya punya 6 indikator untuk mengukur work-life balance. Jadi data yang baik adalah data yang berasal dari pertanyaan yang baik. Nah, pertanyaan yang 2 ini dianggap pertanyaan yang tidak baik dalam arti tidak perlu dipertanyakan di populasi kita. Gitu. Nah, nanti hasilnya akan beda-beda karena ya kita survei di tempat yang berbeda-beda. Gitu. Ya. Nah, biasanya ya semakin banyak data, nilai-nilai ini akan semakin tinggi. Makanya sebaiknya kalau kita penelitian gitu ya, datanya ya makin banyak aja biar datanya itu jadi bagus semua gitu. Cenderungnya begitu ya. Gitu. Nah, ini adalah uji validitas. Kita jadi ada 2 ya. Saya suka bilang analisis, suka bilang uji. Nah, bedanya analisis dan uji pasti beda ya. Kalau ini kita lihat ini kita kalau yang kita lihat adalah ini. Kalau yang kita lihat adalah ini ya, ini berarti kita adanya di analisis validitas. Karena kita hanya melihat nilai R saja. R-nya lebih dari 0,3 berarti valid, kalau kurang berarti tidak valid. Nah, ada juga yang menguji. Jadi yang dilihat adalah signifikansinya. Ini signifikansinya 0,038, kurang dari 0,05. Tingkat kesalahan kita dalam melakukan penelitian. Saya pakai tingkat kesalahan 5%. Berarti ini harus kurang dari 5%. Ini kurang dari 5%. Nah, yang ini akan lebih nih dari 5%. Yang ini juga akan lebih dari 5%. Jadi
Jadi boleh kita melihat, nah ini lebih nih dari 5%. Oh, berarti kan harus dia punya, kalau 5% berarti R-nya harusnya 0, berapa ya? Harusnya 0,7 kali ya. Karena ini yang 0,582 juga di atas 5%. Artinya dia tidak signifikan juga. Nah, tergantung ya, kita mau pakai signifikansi. Nah, signifikansi juga boleh. Misalnya saya maunya kurang dari 0,1, artinya tingkat kesalahannya di 10%. Jadi ini kesimpulan ini sebetulnya masih bisa kita maunya pakai yang mana gitu, standarnya gitu. Kita mau pakai yang mana standarnya. Jadi kalau kita pakai signifikansi, berarti kita melakukan pengujian. Nah, kalau pengujian harus diawali dengan hipotesis. Hipotesisnya adalah H0, indikator valid, HA, indikator tidak valid. Ketika signifikansi ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, ini ada prosedur pengujiannya lagi, gitu. Kalau mau pakai pengujian. Atau mau menggunakan nilai R. Jadi, mau pakai yang mana aja boleh, yang penting kita tuliskan referensinya. Kita mau pakai apa, berdasarkan apa. Selama ada dasarnya, boleh-boleh aja. Gitu ya. Jadi boleh pakai proses pengujian, boleh juga pakai nilai R. Ya, saya sih menerima aja ya kalau mahasiswa nulisnya pakai R-nya ya boleh. Mahasiswa mau pakai pengujiannya ya boleh. Yang penting di situ disebutkan kriterianya apa, kapan dinyatakan valid dan kapan dinyatakan tidak valid gitu. Yang penting ada kriteria itu. Dan kriterianya tentu saja tadi berdasarkan pada sumber yang mana. Ya. Ini adalah uji atau analisis validitas untuk melihat apakah pertanyaan kita tepat digunakan untuk mengukur variabel kita. Bisa ya? Mau dipraktekkan untuk uji validitas yang work-life balance? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, tadi kan yang data sekunder itu kan ada 3 tahun, Bu. Kalau 3 tahunnya gimana, Bu? 1 tahun aja, Bu, beda-beda. Kan kita Oh, pakainya data cross section. Jadi kalau 1 tahun aja, 2, kalau 2024. Jadi nyimpulinnya masing-masing tahun aja. oh per tahun gitu ya, Bu ya? Hmm. Oh, siap, Bu. Makasih. Nanti kalau kita akan menggunakan data panel di akhir ya, nanti di akhir setelah UTS kita akan analisis regresi data panel, baru kita menggabungkan data 3 tahun itu menjadi satu. Kalau sekarang kita lagi bicara data cross section, data yang hanya 1 tahun per masing-masing tahun, bukan per tahunnya. Masing-masing tahun ya analisisnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya mau pakai regresi linear berganda, nanti kita sampai pada regresi linear berganda itu kita butuh datanya hanya 1 tahun, karena regresi linear berganda itu analisis yang diperuntukkan untuk data cross section hanya 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun namanya analisis regresi data panel gitu. Memang beda-beda lah alat analisisnya. Nah, sekarang di deskriptif, kalau mau mendeskripsikan 3 tahun ya boleh aja. Ya. Nah, kalau mau mendeskripsikan 3 tahun, ada satu lagi alat analisis untuk data yang menyatakan dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun ke tahun. Contohnya kalau dari tahun ke tahun, tadi kan misalnya 22, 23, 24. Ini misalnya data ROA. Nah, ini 2,1%, ini 2,4%, ini misalnya 2,6%. Nah, kan berarti kalau kita gambarkan, misalnya 2,1 ada di sini, 2,4 ada di sini, 2,6 ada di sini. Nah, kita lihat trennya. Mengalami kenaikan kan setiap tahunnya. Nah, seberapa besar sih kenaikan rata-rata kenaikan tiap tahun? Dari 21 ke 24 kan tidak sama dengan dari 24 ke 26 kenaikannya. Nah, kita bisa lihat trennya.
seberapa besar kenaikan per tahunnya. Gitu. Jadi kita akan bilang selama tahun 2022 sampai 2024 ROA perusahaan-perusahaan subsektor makanan dan minuman mengalami peningkatan sebesar misalnya 1%. Gitu. Itu ada analisis lagi untuk yang time series-nya. Kalau tadi cross section-nya kan rata-rata, misalnya ini ROA, rata-rata ROA perusahaan subsektor makanan dan minuman tahun 2022 misalnya 2,3, tahun 2023 misalnya 2,4, 2024 misalnya 2, katakanlah 2, oh ini bisa juga ya, ini rata-ratanya yang kita trenkan ya. Jadi ini 2,1, ini 2,4, ini 2,6. Jadi kita menghitung tren dari rata-rata. Jadi rata-rata kenaikan per tahunnya adalah sekian gitu, 1% misalnya gitu. Jadi selain kita menganalisis deskriptif tadi rata-rata simpangan baku mana yang terbesar, mana yang terkecil, juga kita melihat peningkatan atau penurunannya setiap tahun. Jadi kalau deskriptifnya yang per tahun tadi berarti di 2022 yang maksimumnya paling besarnya perusahaan mana, paling kecilnya perusahaan mana, dan itu belum tentu sama dengan tahun 2023. Jadi bisa jadi di 2022 ROA tertinggi adalah perusahaan A, sementara di 2023 ROA tertinggi adalah perusahaan B. Berarti ROA perusahaan A tidak menjadi perusahaan terbesar ROA-nya lagi di tahun 2023. Nah, kita bisa lihat kadang-kadang ada perusahaan yang tetap topnya gitu ya. Sepanjang tahun selalu dia yang terbaik. Nah, kita bisa lihat tuh, oh ternyata perusahaan ini dari tahun ke tahun oke terus ya. Atau kita bisa lihat, oh ternyata perusahaan ini rada turun nih di tahun kesini, di tahun sekian. Dan udah naik lagi nih di tahun ini. Jadi kita benar-benar bisa menganalisis secara deskriptif dari variabel kita. Nah, ini nanti di data panel lah ya. Kita kan sekarang masih di data cross section yang hanya 1 tahun, jadi tidak melihat trennya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, yang berikutnya adalah uji setelah validitas itu ada reliabilitas. Reliabilitas itu adalah analisis untuk melihat apakah responden kita reliable atau tidak. Ya, jadi kemarin sudah disampaikan secara teorinya, berarti kita mengkorelasikan antara skor ganjil dan skor genap. Jadi kalau saya balik lagi ke sini, berarti kan kita ke data ini, ya. Nah, kita bikin variabel baru nih. Variabel barunya, misalnya di sini ada di sini ada WLB apa ya? Oh, ganjil dan genap ya. Misalnya di sini ada WLB ganjil. Kemudian di sini ada WLB genap. WLB ganjil itu kita peroleh dari menjumlah-jumlahkan skor yang ganjil. WLB genap itu diperoleh dari menjumlah-jumlahkan skor yang genap. Berarti kita di sini mentransform compute variabel, kita punya target variabelnya WLB yang mana dulu? Ganjil. Yang GA dulu, yang ganjil. Nah, yang ganjil itu kan berarti yang 2-nya nggak ikutan. Kemudian yang 4-nya juga nggak ikutan. Kemudian yang 6-nya nggak ikutan. Dan yang 8-nya juga nggak ikutan. Jadi hanya menjumlah-jumlahkan 1, 3,
5, dan 7. Diokekan. Ini sudah terhitung. Berarti kita bisa lihat data kita. Di sini sudah ada yang ganjil. Di sini sudah didefinisikan, nggak apa-apa lah ya. Oh, harusnya, oke. Jadi definisinya belakangan ya? Mendefinisikannya belakangan, kita ngitung dulu, baru habis ngitung kita definisi. Oke, yang ganjil. Sekarang kita bikin dulu. Jadi kita bikin dulu hitungannya. Untuk yang genap berarti saya punya genap. Yang genapnya itu adalah mau ditambah-tambahkan boleh, tapi mau dikurangi juga boleh. Misalnya yang ini tinggal dikurangi yang ini. Oke. Sudah terhitung. Berarti kita lihat datanya lagi, ini sudah ada. Tinggal kita ganti skala pengukurannya ordinal. Gini, datanya sudah ada. Ini yang genap dan ini yang ganjil. Kalau saya tidak mau angka desimal, saya kosongkan ininya. Oke, data saya sudah ada. Nah, sebetulnya kita bisa mengkorelasikan antara ini sama ini, gitu ya. Jadi tinggal kita hitung korelasinya. Tapi kalau di sini sebetulnya ada lagi analisis, scale, di sini ada reliability analysis. Ya, mana yang akan dihitung reliabilitasnya? Tadi kalau skor ganjil dan genap kalau kita korelasikan, tapi kalau reliability analysis kita cukup menginput semua data dan ini menggunakannya yang mana? Nah, ini split half itu pakai ganjil dan genap. Ya, dibagi 2 datanya. Atau biasanya kita pakai alpha, konbrat alpha. Misalnya pakai yang alpha ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, berarti untuk variabel work life balance saya punya nilai Cronbach alfanya di 0,076. Oh, ini tidak reliable ya. Harusnya dia di atas 0,7, jauh banget ya. Berarti kalau begini ada yang tidak konsisten dalam menjawab. Nah, kalau sudah begini tidak konsisten dalam menjawab, berarti harus ada responden yang dicoret. Secara teorinya harus ada responden yang dicoret. Responden mana yang dicoret ya harusnya kita lihat di sini. Mana sih kira-kira responden yang nggak konsisten? Responden 1 konsisten nggak sih? Gitu. Responden 2 konsisten nggak sih? Nah, mungkin ya yang tidak konsisten adalah responden ke-9 dan responden ke-10. Atau 8, 9, 10. Antara inilah. 8, 9, 10. Karena dia ya saya nggak tahu juga ya. Harus dicobain ya. Kalau ini ya harus dicobain. Menghapus responden yang dianggap tidak konsisten. Ya. Nah, sampai akhirnya kita punya data yang memang berasal dari kuesioner yang valid dan responden yang reliable. Gitu ya. Ya. Kalau di sini nah ini ya sama ya. Jadi hasilnya adalah reliability dengan menggunakan
Cronbach alpha. Kriterianya lebih dari 0,7. Ya, gitu. Sebetulnya sih data tadi kenapa jelek banget itu karena respondennya terlalu sedikit. Responden itu kalau kita hitung banyak orang misalnya yang suka bilang minimal 30, walaupun sebetulnya sih bukan begitu. Tapi memang semakin banyak responden itu semakin baik datanya. Jadi kalau sedikit itu ya gitulah ya, ininya yang beginilah, ininya yang beginilah gitu. Jadi saya sih menyarankan sebanyak-banyaknya lah data yang mungkin bisa kita peroleh ya kita gunakan. Oke, kemudian yang terakhir adalah uji normalitas. Nah, ini untuk yang keuangan. Untuk yang keuangan, datanya diuji apakah normal atau tidak. Ya, ini tadi saya punya dua variabel nih, biaya promosi sama hasil penjualan. Nah, saya punya SPSS-nya seperti yang tadi udah nulis ya, sudah bikin ya waktu menganalisis deskriptif. Nah, sekarang kita akan gunakan data yang sama, tapi kita akan melakukan analisis uji normalitas. Menunya ada di Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample Kolmogorov-Smirnov, One Sample KS. Nanti akan muncul kotak dialog, variabel mana yang mau kita analisis, tinggal kita pindahin yang mau analisisnya mana, kemudian di-OK-kan. Nah, kalau normalitas ini memang udah uji, jadi memang harus ada pengujiannya. Langkah pengujian itu nanti kita masuk ke langkah pengujian ya. Langkah pengujian itu ada 4. Yang pertama adalah kita buat hipotesisnya. Hipotesis itu ada H0, ada HA. H0-nya pada uji normalitas adalah data normal. Dan HA-nya data tidak normal. Nah, kemudian statistik uji yang digunakannya adalah tadi one sample KS. Ini sebenarnya ada rumusnya ya, one sample KS itu rumusnya apa. Kemudian yang ketiga, kriteria uji. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika signifikansi kurang dari 0,05. Kalau kita mempunyai tingkat kesalahan 5%. Dan yang keempat, buat kesimpulan. Selalu ya, kalau pengujian hipotesis diawali dari hipotesisnya mana. Ya, kita nggak mungkin melakukan pengujian hipotesis kalau hipotesisnya nggak ada. Jadi penting banget mendefinisikan hipotesis kita. Nah, sekarang dari hasil SPSS tadi diperoleh 0,2 dan 0,2 taraf signifikansinya. Ini kita peroleh dari sini. Nah, ini ya. Ini signifikansi nih. Ini dapatnya 0,2 dan 0,2. Jadi yang kita lihat nih signifikansinya. Ini rata-ratanya sama ya, 2,23 dengan simpangan baku 4,4. Di sini juga ada rata-rata dan simpangan baku. Ya. Nah, jadi 0,2 lebih dari 0,5. Kemudian ini juga 0,2 lebih dari 0,5. Berarti H0-nya diterima. Ya. Kesimpulannya data normal. Kenapa? Karena tadi kriterianya adalah terima H0. Gitu ya. Nah, hati-hati kalau kita punya data yang tidak normal. Karena tidak semua alat analisis bisa digunakan pada data normal, data yang tidak normal. Walaupun skala pengukurannya sudah betul rasio. Jadi kalau kita punya data rasio tapi datanya tidak normal, sama aja. Kita harus menurunkan derajat
ke ordinal dan kemudian menggunakan statistika yang non-parameter. Oke, tugasnya jadi banyak ya. Semuanya analisis deskriptif. Bikin frekuensi pada data primer, rata-rata dan simpangan baku data sekunder, kemudian untuk data primer diuji apakah pertanyaan-pertanyaan kita valid atau tidak, dan apakah responden kita reliable atau tidak. Dan untuk data sekunder diuji apakah datanya normal atau tidak. Silahkan digunakan SPSS-nya. Karena kita menghitung manual nggak mungkin banget. Oke, ada yang mau tanyakan? Nanti yang dikumpulkan itu hasilnya saja apa hasil kesimpulan deskriptifnya apa juga langkah-langkahnya, Bu? Terserah. Kalau hasil SPSS itu per tabel itu bisa di-copy ke Word. Jadi misalnya tadi ininya ada berapa tabel, terus tabelnya mau kita lampirkan, berarti bisa di-copy ke Word. Jadi nanti kalau misalnya bikin tesis ya, di lampiran itu kan ada output SPSS-nya ya. Gitu. Tapi di bab 4-nya kan hanya kesimpulan. Nah, sekarang mau dibikin kesimpulannya aja atau mau sama hasil-hasilnya? Ya terserah aja mau ngumpulin yang mana. Yang penting sih sebetulnya analisisnya ya. Tapi analisisnya juga jangan hanya sekedar hasil SPSS diceplokin gitu ya. Tapi kan harus diterjemahkan tadi nilai rata-rata sekian itu artinya apa. Terus nilai R sekian itu artinya apa. Gitu ya kan, itu kan harus disimpulkan. Jadi saya lebih concern ke kesimpulan secara deskriptifnya. Silakan absen. Bu, untuk materi nanti bakal di-share Bu ya? Yang sekarang hari ini. Iya, nanti habis ini Bu Fadli. Yang kemarin-kemarin juga udah ada kan di Adlink? Satu. Siap. Terima kasih Bu. Ya. Sudah? Sudah Bu. Ini ada yang belum? Endra Setiawan? Nggak ada. Hadir. Hadir, Bu. Muhammad Haris? Hadir. Hadir. Dian Har
Yati, Hadir, Bu. Huda, Hadir, Bu. Hargo, Hadir, Bu. Septian, Hadir, Bu. hadir semua ya. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan sebelum hari Selasa. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Oh iya, saya lupa. Ini kalau saya lihat kelas ini tuh saya hanya sampai UTS ya, nggak sampai UAS ya. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf saya ngasih tugasnya udah kepanjangan. Kayak itu tadi yang datanya tiap tahun ada 2022 sampai 2024 itu materinya untuk data panel itu nanti sebelum UAS. Jadi itu di pertemuan terakhir. Berarti nanti yang akan menyampaikan adalah Pak Mangasih. Terus untuk PLS juga kayaknya Pak Mangasih yang akan menyampaikan. Ya banyak analisis data nanti yang Pak Mangasih yang menyampaikan karena saya kebagiannya yang basic-basicnya ya. Nah minggu depan kita belajar tentang peluang karena peluang ini adalah basic dari pengujian hipotesis. Kenapa kita harus melakukan pengujian hipotesis? Nah itu basicnya ada di peluang. Jadi minggu depan kita berhenti dulu mengolah-ngolah data, kita ke teori dulu sedikit tentang peluang sampai pengujian hipotesis. Baru setelah itu kita akan melakukan beberapa pengujian hipotesis atau analisis data yang digunakan pada tesis. Nah, alat-alat yang digunakan di tesisnya itu kebanyakan setelah UTS. Jadi ya mungkin nanti untuk Pak Mangasih yang akan menyampaikan software-softwarenya ya. Jadi Smart PLS sama FUse itu mungkin pastinya Pak Mangasih karena itu ada di paling belakang. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kelas kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi